Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai 8. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai 8. Saudara-saudari, bagi Santo Hieronymus, kelumpuhan fisik adalah gambaran ketidakmampuan manusia untuk kembali kepada Tuhan dengan usahanya sendiri. Adalah ketidakmampuan manusia untuk menciptakan keselamatannya, untuk menetapkan syarat-syarat yang dengannya dia dapat mengatakan bahwa dia telah berdamai dengan Tuhan. Saudara-saudari, kelumpuhan dimaksudkan untuk berbicara lebih banyak kepada orang Farisi tentang jiwa mereka daripada kepada orang lumpuh yang menanggungnya. Yesus melihat stagnasi dalam hati orang-orang Farisi. Mereka ingin menempatkan Tuhan dalam sebuah kotak di mana hubungan mereka dengannya dapat dengan rapi mengakomodasi status dan kenyamanan mereka. Kita seperti orang Farisi, menyukai rutinitas kita. Kita hanya terfokus dalam kehidupan spiritual kita dan tidak suka harus menyesuaikan diri dengan permintaan Tuhan agar kita mempunyai lebih banyak iman, kepercayaan, atau amal. Bagi jiwa-jiwa para kudus, Yesus selalu baru. Mereka selalu diminta lebih beriman, dan sebagai hasilnya pengalaman baru tentang Yesus memenuhi diri mereka. Cinta mereka tidak pernah basi karena mereka menolak untuk mengontrol apa yang Tuhan dapat lakukan bagi mereka. Saudara-saudari terkasih, satu-satunya masalah yang nyata adalah dosa. Orang lumpuh dan teman-temannya datang hanya memperhatikan kondisi fisiknya. Namun, kondisi fisik bukanlah prioritas pertama dalam karya Yesus. Karya Yesus yang pertama adalah keadaan jiwa manusia. Yesus menyembuhkan dan mengembangkan hubungan kita dengannya. Dosamu telah diampuni. Masalah hidup kita adalah tentang kekudusan dan tentang menghilangkan hambatan menuju kekudusan, yakni dosa. Jauh di lubuk hati, satu-satunya hal yang dapat menyakiti kita adalah rintangan dosa dan gaya hidup egois.
menunggu jawaban Tuhan. Jeda antara perkataan dosamu telah diampuni dan penyembuhan kelumpuhan pada awalnya mungkin telah menyebabkan kekecewaan pada mereka yang tidak terbiasa dengan cara kerja Yesus. Dalam penantian itu, tanggapan kita kepada Tuhan datang dan peran kita dalam rencana keselamatan dimainkan. Pemuasan instan dari keinginan seorang anak merusak makna pemberian dukungan penuh kasih bagi atau dari orang tuanya. Untuk sampai pada kedewasaan Kristiani, kita harus membentuk nilai-nilai iman dan kepercayaan. Mencari kesembuhan harus dicari lebih sebagai bagian dari kehendak Tuhan daripada sebagai upaya pertolongan yang berpusat pada diri sendiri. Saudara-saudari, hal ini membutuhkan waktu. Sementara mukjizat sedang berlangsung, kita sedang diubah. Perintah untuk bangkit tampaknya hanya untuk mengkonfirmasi atau membuat terlihat sesuatu yang telah terjadi dalam jiwa orang lumpuh. Melalui iman dan kepercayaan, Yesus memerintah atas jiwanya. Saudara-saudari, semoga kita mau menerima setiap kesulitan sebagai kesempatan baru untuk menyucikan hati kita dan jiwa kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya.